Selamat siang menjelang sore. Halo, saya menyapa Bapak, Ibu, teman-teman, para parents yang bergabung dalam IG Live sore hari ini. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Iliana Widodo boleh sharing pada sore hari ini dengan seorang narasumber yang luar biasa khusus membahas mengenai parenting. Dan saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung, ada Ibu Meli, kemudian ada Ibu Sani, kemudian ada halo Pastor Eto, kemudian juga ada Ibu Leoni. Senang sekali. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman boleh men-sharekan acara ini kepada rekan-rekan lainnya karena apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini sangat memberkati dan memperlengkapi kita sebagai parents. Dan ada yang menarik lagi loh di IG Live hari ini. Ikuti sampai selesai karena ada 4 giveaway yang akan diberikan di akhir nanti, yaitu 2 tiket free seminar, parenting seminar yang diadakan oleh Ibu Charlotte Priyatna yang tentunya tidak asing lagi, seorang pakar parenting yang pembelajarannya sangat memberkati kita. Kemudian juga ada free 2 buku Learning to Stop yang ditulis oleh Ibu Charlotte. Nah, saya akan mengundang narasumber kita, Ibu Charlotte. Kita akan menyapa bersama-sama ya. Saya akan mengundang Ibu Charlotte untuk join bersama. Ya, saya menyapa ada Ibu Sinta, Ibu Win. Halo, wow, Bu Charlotte. Halo Bu Ili. Terima kasih ya. Senang sekali. Ya. Sama-sama loh. Saya justru mengucapkan terima kasih kalau Ibu mau sharing dan berbagi dan tentunya akan memperlengkapi kita para orang tua, Bu Charlotte. Nah, nggak berlama-lama lagi nih Bu Charlotte. Bu Charlotte mungkin boleh sharing, tentunya ada rekan-rekan yang baru join, udah kenal Bu Charlotte tapi ingin mengenal lebih dalam lagi apa kegiatan Bu Charlotte, kemudian mengenai buku yang ditulis ataupun acara yang akan diadakan. Silakan Bu Charlotte. Thank you ya. Ya, terima kasih ya Bu Ili. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, salam kenal. Ya, saya Charlotte Priyatna. Sehari-hari saya ada di sekolah. 30 tahun yang lalu ya, mungkin 33 tahun lah lebih, saya sudah mulai berkecimpung dalam dunia pendidikan. Jadi dengan murid, dengan orang tua, dengan guru, dan passion saya terlebih untuk akhir-akhir ini ya, saya melihat bagaimana menjadi orang tua di zaman ini tidak lebih mudah daripada orang tua kita dulu. Jadi kalau orang tua kita dulu mungkin tantangannya ya paling dulu kita ya anak bandel gitu ya, bandel main gitu ya, keempang atau apalah, mungkin bandel-bandel tuh ya mencuri gitu misalnya ya. Tapi kalau anak sekarang tantangannya luar biasa. Jadi apa yang dihadapi oleh orang tua sekarang yaitu anak bisa bandel tapi bandelnya nggak di depan mata. Jadi hilang anak itu. Jadi mereka dihadapkan dengan dunia media sosial, ya kita melihat bagaimana dating apps aja gitu ya bisa membuat orang lenyap, hilang gitu ya. Wow, itu jadi challenge kita semua orang tua. Jadi kenapa saya membuat seminar nanti tanggal 11 Mei, minggu depan, berarti ya hari Kamis, jam 9.30 start mulai. Ini seminar saya yang pertama nih, Bu Ili, yang artinya saya mengadakan sendiri. Jadi bagi saya kepingin sekali orang tua itu belajar. Karena ketika belajar, pasti banyak hal yang bisa dihindari. Begitu ya, namanya juga udah antisipasi, kita udah bisa prediksi ya kemungkinan nih anak kita begini atau begitu. Ketimbang gini, ya kan anak saya baik-baik sekarang. Toh anak saya juga nggak kenapa-napa. Nah, itu yang membuat kita lengah.
dan akhirnya kita tidak mempersiapkan diri. Ketika ada masalah, kita cuman, aduh, dan ya terkaget-kaget lah intinya ya. Nah, jadi nanti seminar saya berjudul Learning to Stop. Ya, ini judul buku saya Learning to Stop. Tapi ya saya tahulah buku parenting itu kan nggak bisa memuat semua yang ingin kami sampaikan atau kita sampaikan ya, Bu Ili. Jadi saya pakai judulnya aja Learning to Stop. Tapi apa yang saya sampaikan untuk orang tua yang punya anak 0 sampai 12, lalu kemudian yang punya anak remaja, dan yang punya anak sudah dewasa. Jadi memang saya tahu ketika kita jadi orang tua, bisakah kita berhenti? Tentu secara status tidak pernah berhenti, karena ya memang kita orang tua dan dia anak secara status. Dia juga tetap manggil kita mama ya, sampai kita mau umur 80, umur 90 tetap dipanggil mama kan. Tapi secara fungsi harus berubah. Jadi ini yang saya akan berikan tips-tips ya. Kenapa kita harus berubah? Bagaimana kita berubah? Ya, dan seminar dari jam 9.30 sampai jam 14.30. Saya tahu ini waktu yang cukup panjang, tapi memang belajar parenting kan nggak pernah ada habisnya ya. Jadi ya ini hanya ayo dong wake up call gitu ya. Ayo bangkit, bangun dong. Mumpung belum terlambat gitu ya. Kira-kira gitu Bu Ilmi. Setuju banget. Saya sendiri sangat terinspirasi dari sharing dan pengalaman hidup Bu Charlotte. Dan pengalaman-pengalaman hidup Bu Charlotte sebagai pendidik, kemudian juga founder dari Sekolah Atalia menghadapi berbagai siswa, itu ada mutiara dan dikristalkan, akan dibagikan kepada kita semuanya, termasuk di buku Learning to Stop, dan tentunya juga seminar yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei ya Bu ya. Iya. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan, para parents yang join pada hari ini, dapatkan giveaway, 2 free tiket seminar, dan juga 2 buku yang akan diberikan dengan menjawab pertanyaan di akhir acara ini. So, yuk kita ikuti IG Live ini dan kita akan belajar tips dari Bu Charlotte. Bu, ada yang menarik loh Bu, kenapa bukunya disebut atau diberikan judul Learning to Stop. Tadi Ibu menjawab bahwa tidak ada waktu untuk berhenti menjadi orang tua. Tapi ada fungsi-fungsi yang perlu diperhatikan saat menjadi orang tua sesuai dengan musim kehidupan. Karena kan anak-anak kita bertumbuh dari kanak-kanak, remaja, dan juga dewasa. Kita juga perlu memahami ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh sharing latar belakang judul ini dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Wow. Yuk mari kita simak sama-sama yuk. Iya. Jadi memang judul ini terus terang nih Bu Ili yang memberikan usul tuh anak saya. Ya. Jadi waktu awal sekali saya berpikir ya, saya mau bikin apa ya tema parenting saya. Jadi saya kepikir rainbow, ya, pelangi. Rainbow itu dalam bahasa Inggris 7 huruf, dalam bahasa Indonesia juga 7 huruf. Dan saya pakai akronim, jadi RAINBOW atau PLALAINGI gitu ya. Tapi begitu rainbow itu menjadi identity gitu ya dari sekelompok orang, saya pikir aduh ini nggak tepat nih ya. Jadi saya bergumul lagi A to Z parenting begitu. Jadi wah apa ya? Lalu anak saya tanya, Mam itu mau nulis apa? Saya bilang buku ini menulis tentang seluruh peran-peran kita. Jadi mulai dari kita single, kemudian kita menikah. Kita menikah berarti kita jadi istri, kita jadi suami. Kalau Tuhan kasih kita anak, kita nambah lagi peran, kita jadi mama, jadi papa. Begitu anak kita dewasa dan anak kita menikah, kita tambah peran lagi kan, kita sebagai mertua. Kalau anak kita diberi anak, berarti kita punya cucu dan kita tambah peran sebagai oma, sebagai opa. Peran yang luar biasa
kuasa ya. Ya, betul. Dan itu peran-peran itu pasti disertai dengan tanggung jawab. Ya, pasti ada tanggung jawab. Nah, jadi bukan hanya wah senang-senang ya, saya punya anak. Wah senang ya punya cucu. Tapi ingat, saya ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab saya apa? Peran saya itu apa? Nah, jadi waktu kita menjalani peran-peran yang bertambah tuh, dari pasangan menjadi orang tua, lalu jadi mertua, jadi kakek nenek, kan bertambah ya. Nah, begitu bertambah, itu nggak bisa. Kita itu yang namanya, tinggal nambahin tugas. Ya, sementara saya jadi oma ya sekarang ini. Apakah peran saya sebagai orang tua sama seperti dulu anak saya masih kecil? Ya nggak mungkin sama. Kalau sama, ya saya hanya akan menambah beban, ya, dan menumpuk beban-beban itu, mungkin satu hari saya kolaps. Nah, jadi ketika bertambah peran itu, jadi ada yang sudah saya tinggalkan, ada yang harus saya stop, ada yang saya harus mulai. Tapi masalahnya kita nih jadi orang tua kan nggak pernah bisa belajar stop ya, Willy. Jadi sampai ada yang perlu ditinggalkan, ada yang perlu di stop. Betul, betul. Gitu. Jadi tuh ketika nggak bisa stop itu loh, menurut saya harus belajar berhenti. Harus gitu. Belajar stop, harus belajar berhenti. Karena kalau kita nggak belajar stop atau berhenti, justru menimbulkan masalah di dalam relasi antara orang tua dan anak ya, Bu Charlotte ya. Betul, betul. Iya. Nah, ini menarik Bu Charlotte. Di satu sisi tugas sebagai orang tua tidak selesai, tapi ada hal yang harus di stop. Gimana nih Bu Charlotte? Apa aja nih? Iya. Jadi kalau saya bilang di usia 0 sampai 12 tahun, stop apa? Stop dong untuk digelendotin anak. Masa sih anak terus gelendotan, yang maksudnya bergantung. Bergantung kepada orang tua. Justru mesti dilatih ya supaya mandiri. Ya kan? Nah, begitu anak udah remaja, apa yang harus di stop? Stop kepoin anak, karena biasanya masih kepo. Kamu pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Itu teman kamu yang itu siapa sih? Kok dia begitu ya? Aduh, mama nggak suka tuh cara dia pakai baju gitu ya. Aduh, kepo banget deh. Ya, kamu jangan berteman sama ini. Kamu bertemannya sama itu aja deh. Mama nggak suka tuh. Ya, tadi dia ngomong begini nih, gitu. Kepo. Nah, dengan kita kepo, kita akan ditinggal oleh anak, ya. Nah, begitu anak kita dewasa, stop intervensi, ya. Jangan lagi intervensi, termasuk hidupnya yang pribadi. Dia mau pakai baju apa, dia mau kemana, please. Karena di saat itu kita bangun hubungan sebagai sahabat. Jadi jangan lagi intervensi seperti, ya kamu kan masih di rumah mama, kamu kan masih di rumah papa, ya kamu mau ngapa-ngapain, ya masih papa mama tanggung jawab. Ya sebetulnya sih kalimat itu betul nggak? Betul, ada betulnya. Tapi ketika kita menjadi otoriter, yang artinya selama kamu masih di rumah mama papa, kamu nggak boleh ini, kamu harus ini. Nah, berarti kita memperlakukan dia bukan sebagai anak dewasa, tapi sebagai anak kecil. Nah, itu konflik pasti terjadi. Gitu. Jadi ya stop ya. Menarik banget stop. Saya mau mungkin merangkum 0 sampai 12 tahun stop apa Bu Charlotte? 0 sampai 12 tahun stop digelendotin. Stop digelendotin. Nah, kalau remaja stop kepo. Teaser. Ya, karena nanti waktu seminar saya akan jelasin lagi gitu. Kenapa kita itu stop yang seperti apa? Betul. Dan kenapa stop kita harus stop? Iya, stop digelendotin. Karena kita tuh kayaknya kalau anak masih nyari kita, anak bergantung sama kita tuh merasa jadi berguna, kita merasa kita penting, kita merasa tuh kan,
kamu nggak bisa kan tanpa mama gitu. Dan kita pikir itu bagus, kita pikir itu yang seharusnya, itu baik. No, enggak. Karena anak Anda tuh mesti diajar untuk mandiri. Karena anak Anda itu kan suatu hari kan akan menjadi anak dewasa, ya. Nah, ketika mereka jadi anak dewasa, sementara dia gelendotan, mama jangan pergi ya, ma aku ikut, ma temenin dong. Kita pikir, iya kan dia perlu saya ya, dia butuh saya ya. Nah, jadi hati-hatilah dengan kita orang tua tuh yang merasa baru berguna, baru baru berasa jadi orang tua ketika anak itu sepertinya bergantung kepada kita. Ya, hati-hati ya. Bu, saya mau tanya sedikit, Bu. Nih, stop diglendotin. Mama pengen terus merasa berguna. Mungkin boleh sharing antara bonding dengan anak, tapi over jadi diglendotin. Itu gimana ya, Bu ya? Salah satu sisi kita perlu bangun bonding, tapi salah satu sisi kalau over jadi diglendotin, Ibu. Ya, bedanya betul. Di mana nih, Bu? Nah, jadi iya. Jadi kan ketika kita mau berjalan bersama dengan anak nih, ya, coba Bu Ili bayangkan, kita berjalan beriringan, ya. Sebetulnya waktu di masa anak-anak masih kecil, itu kan kita ini boleh dibilang kita menggendong gitu ya, Betul, menggendong. Ya kan, maksudnya istilahnya menggendong. Tapi anak makin besar, jangan digendong, digandeng. Iya dong? Iya. Yes. Jadi kalau digandeng itu kan kita udah paling enggak kan udah lepas nih. Enggak seperti tadi tuh yang digelendotin tuh, gitu loh. Ya. Bahasa gelendotan kira-kira paham ya. Paham. Jadi ya jangan menggendong, ayo menggandeng dong. Nah, ketika Anda menggendong, ya anak mau sampai 5 tahun juga kalau digendong gimana ya? Apa dia bisa jalan? Apa dia berlari? Uang digendong terus-menerus. Jadi dia bergantung. Sebetulnya saya mau mengingatkan untuk orang tua yang anak 0 sampai 12, jangan membuat anak bergantung. Ya, sehingga dia jadi tergantung ya kepada gantungan, ya. Nah, jadi kemandirian itu harus dilatih, ya. Ya, menarik sekali. Membuat anak jangan tergantung kepada gantungan ya. Di satu sisi bagaimana cara menggandeng supaya jangan anak tergantung seumur hidup kepada kita dan ngeglendotin dan tanpa sadar kita terjebak dengan rasa berguna. Detailnya tentunya waktunya nggak cukup ya Bu Charlotte kalau di-sharingkan hari ini, tapi nanti akan bisa didapatkan pada saat mengikuti seminar tanggal 11 Mei ya Bu Charlotte ya. Iya. Karena waktu menggandeng itu kan berarti kita siap melepas ya, Willy. Jadi memang kita harus bisa satu hari melepas anak kita. Dan ya melepas untuk dia sekolah keluarga, untuk melepas dia menikah, ya, untuk dia keluar dari kehidupan kita memang harus bisa melepas. Nah, kalau selama dia ada di dalam hidup kita, lalu kita cengkram, ya, cengkram, bukan genggam. Wah, ini satu hari anak akan memberontak. Karena yang dilakukan oleh orang tua otoriter, ya, orang tua otoriter, itu adalah orang tua yang mencengkram, bukan menggenggam, ya. Jadi memang kita harus menuntun, bukan menuntut, ya. Jadi bukan menuntut. Kita jalan beriringan dengan anak. Nah, waktu kita berjalan beriringan, kita tahu satu hari kita bisa berpisah, satu hari dia bisa punya pilihan-pilihan, tapi selama dia berjalan bersama-sama kita, pasti kan kita memberikan value-value, kita memberikan world view, ya. Jadi sudut pandang, cara pandang, nah itu di usia 0 sampai 12. Makanya saya selalu katakan usia 0-12 itu bagaimana kita menggembalakan hati anak. Ya, ketika kita menggembalakan hatinya, nah proses pembentukan karakter ya di usia-usia itu.
Jadi kita menunjukkan kita punya otoritas, ya, kita punya kasih juga. Nah, di situ awal-awal kehidupan anak, ya. Jadi jangan takut mengoreksi anak, jangan takut mendisiplin anak, karena di usia-usia itu proses awal pembentukan, ya. Karena di usia itu mereka tahu kok, kalau mereka dimarahin bukan karena mamahnya benci, bukan karena mamahnya ini. Anak-anak tahu begitu mamahnya marah, habis itu juga dia tahu mamanya sayang, ya, karena kan memang asal tuh anak tahu, ya, dia memang punya kesalahan, ya, kesalahannya dikoreksi. Tapi kalau anak sudah usia 30 tahun, kalau dia salah, kayaknya nggak usah koreksi, diskusi aja. Ya. Koreksi versus diskusi, ya. Ya, diskusi, kamu begini, ya, menurut kamu bagaimana sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, solusinya apa? Udah, diskusi aja. Udah nggak bisa dimarahin anak umur 30 mah, ya. Karena kita udah jadi Apa yang terjadi sahabat, nih? dan dia juga udah. Iya. Apa yang terjadi kalau kita terus, apa yang terjadi kalau umur 30 kita koreksi terus di Bu Charlotte, terus kita marahin? Ya kabur lah. Kabur. Pergilah dia dari rumah dan tidak kembali. Ya. Karena saat-saat seperti itu bukannya dia nggak tahu dia salah. Bukannya dia nggak tahu dia harus menanggung. Dia harus memikul konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Jadi yang ada ketika dia melakukan kesalahan, ya, kasih support, kasih pundak kita, kasih pelukan kita, ya. Dan itu fase di mana kita memenangkan hati anak, ya. Jadi fase menggembalakan hatinya itu di fase awal. Karena berikutnya adalah bagaimana kita memenangkan hatinya, ya. Oke. Nah, saya coba simpulkan, tadi di usia 0 sampai 12 tahun, kita menuntun, bukan mencengkram, bukan menuntut, bukan mencengkram, tapi menggenggam. Karena satu hari kita orang tua perlu siap bahwa kita akan melepas anak kita. Nah, untuk persiapan melepas anak kita, salah satunya adalah menanam value di usia 0 sampai 12 tahun, menggembalakan, menanam value, kemudian juga ada otoritas, ada kasih, dan juga ada disiplin atau koreksi, ya Bu Charlotte, ya. Kemudian tadi di usia 30, bukan koreksi lagi, tapi diskusi. Nah, Bu Charlotte, ada yang bertanya nih, Bu. Untuk anak remaja bagaimana nih, Bu? Nih, apa perbedaan di usia remaja dan usia 30? Yang tadi stop kepo dan stop intervensi. Mungkin boleh dijelaskan, Bu, ada yang bertanya. Iya. Ya, jadi memang fase remaja itu kan fase peralihan. Jadi dari anak menuju dewasa. Jadi peralihan itu satu kaki udah nginjek dewasa, tapi satu kaki masih nginjek di usia anak. Nah, di situ sudah mulai beralih. Ya, beralih. Jadi bagaimana kita udah mulai menggembalakannya sedikit, tapi lebih banyak memenangkan hatinya. Gitu, kira-kira, ya, sudah mulai. Makin lama makin menuju ketika dia sudah dewasa, jadi kita sudah full relasi, ya. Makanya ketika dia melakukan kesalahan, misalnya katakan anak nggak belajar, lalu kemudian dia kuliah, ya artinya kan dia fail, ya. Dia harus ngulang misalnya, ya nggak usah dimarahin, nggak usah dimarahin. Oh gitu, ya? Ya, terus gimana dong? Duduk, ngajak diskusi. Oke. Ini kamu harus ngulang. Kira-kira buat kamu bagaimana? Tanya dulu. Iya sih. Kalau dia menyesal, kalau dia iya ya, kenapa kemarin aku main terus atau apa? Menurut saya cukup. Iya. Jadi next bagaimana? Kasih encouragement aja. Jadi, iya, mau nggak kamu mulai lagi? Iya, tapi aku males banget. Nah, kamu nggak bisa mencapai lulus gitu, ya, menyelesaikan tanpa kamu bangkit.
Jadi memang kamu harus bangkit. Nah, waktu misalnya dia bangkit, lalu kita tanya, sekarang apa yang kamu harus lakukan supaya kamu tidak terulang kejadian yang sebelumnya? Kamu belajar apa dari semester lalu? Jadi selalu bentuknya bertanya, menggali, ya. Dan di situ ketika dia bertanya kepada kita, sebaiknya aku mesti gimana? Baru kita boleh berikan alternatif, solusi, atau kita punya pikiran, kita punya opsi. Jadi artinya kita ini nih tidak, kamu tuh harus begini, kamu tuh nggak boleh begini, kamu tuh, nah itu bukan itu lagi, udah, karena anak udah dewasa, ya, anak sudah dewasa. Wah, ini menarik nih. Tadi saya sampai kaget. Kalau anak melakukan kesalahan atau fail, jangan dimarahi. Aduh, sebagai orang tua seringkali terpicu emosi, kemudian jadi memarahi, tetapi justru diskusi. Bukan bilang harus, namun lebih berbentuk bertanya, kemudian menggali, berdiskusi. Dan kalau anak bertanya kepada kita berikan alternatif ya, tips-tips alternatif. Nah, Bu, ini gimana ya? Kenapa ya kita tuh cenderung emosi, dan kalau kita emosi gimana ya tipsnya ya Bu ya? Kalau fail atau salah, kayaknya kepengen marah gitu. Boleh nggak Bu kasih tips? Tentunya ini adalah pergumulan kita nih para orang tua untuk supaya bisa menahan emosi. Apa yang bisa membantu? Tapi lebih berdiskusi. Iya, ya saya sebetulnya orang yang emosi deh, Willy. Kayaknya yang kenal saya pasti tahu ya. Reaktif begitu ngelihat sesuatu ini, rasanya kepingin diberesin, rasanya tuh kenapa seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Nah, apa yang merubah saya, yaitu mindset saya berubah. Jadi saya selalu berpikirnya begini, kegagalan itu memang dibutuhkan oleh dia. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari proses dia. Jadi izinkan dia melalui itu, ya. Dan saya selalu ingatnya gini, aduh dia belum mati, udah deh. Aduh dia belum di ICU gitu ya. Maksudnya dia masih sehat, dia masih oke. Ini cuman masalah dia harus mengulang. Masalah misalnya apa? Dia tinggal kelas kah? Dia apalah? Itu sesuatu yang hanya soal waktu, ya. Jadi artinya kita tidak lagi mengontrol ya semuanya. Kan harusnya kamu belajar. Harusnya itu kan kamu nggak sampai fail. Harusnya ini kan kamu, apalagi kalau ditambah gini, kamu malu-maluin mama. Nah, ya. Atau kamu buang-buang uang papa. Wah, itu mah kalau udah ke situ sebetulnya masalahnya jadi melebar. Kayaknya yang bermasalah bukan anaknya, kayaknya orang tuanya nih. Mungkin gara-gara orang tuanya si anak jadi bermasalah ya. Jadi ayolah kita sebagai orang tua harus bertumbuh, harus berubah. Jadi kita pikir, ya kan sudah terjadi, kan dia sudah fail, sudah terjadi. Kita nggak bisa look back ya, terus menerus. Kenapa kamu sampai gagal? Mestinya kan nggak perlu kamu tuh begini. Mestinya kalau kamu dengar mama, kalau kamu jalanin nasihat papa, kamu tuh nggak bakal begini. Nah itu menurut saya hanya menyesalkan. Dan waktu kita menyesalkan, iya, waktu kita menyesalkan, berarti kan kita ngelihatnya ke belakang, ya. Penyesalan kan, penyesalan lewatnya kan ngelihatnya ke belakang gitu ya. Nah jadi sebetulnya ngapain disesalkan, sudah terjadi. Jadi mari kita melihat ke depan. Jadi kita hanya mendiskusikan, ini sudah terjadi, sebaiknya apa yang harus kamu lakukan ke depan. Kamu sendiri pasti merasa bersalah dan bla 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 bla. Saya pikir kalau anak ya diajak ngomong baik-baik, diajak ngomong dari hati ke hati, pasti tersentuh hatinya. Hatinya pasti tersentuh, ya. Ya, saya jadi hati saya juga tersentuh, Bu Charlotte. Ternyata mindset orang tua yang perlu bertumbuh lebih dulu ya. Ini saya garis bawahi. Kita nih orang tua serasa nggak tega melihat anak-anak gagal, lalu kepengen anak-anak selalu berhasil,
Jadi akhirnya terjebak di dalam controlling dan juga kepo ya. Padahal tadi bagus banget, kegagalan itu dibutuhkan, kesalahan itu juga dibutuhkan untuk kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Dan anak itu, saya jadi ingat, anak itu perlu diterima pada saat dia berhasil, pada saat dia juga gagal, diterima apa adanya, yakin bahwa kita mengasihi, terus disupport. Tetapi ketika kita marahin, kita kritik, ternyata kita menjadi orang tua yang menyesalkan. Dan selalu ngomongin yang ke belakang. Dan ini justru tidak menolong anak ya untuk maju ya. Thank you banget loh, thank you. Dan tadi juga sempat bahas kalau seandainya orang tua justru cemas dan juga nggak nyaman saat anak gagal, ada apa isu dalam diri kita? Jangan-jangan kita menaruh identitas diri kita terhadap keberhasilan anak ya Bu Charlotte ya? Betul banget, ya. Jadi sebetulnya waktu anak fail, yang langsung kita rasakan kitanya yang fail kan? Kitanya yang gagal. Padahal yang gagal anak, dan dia memang membutuhkan proses itu, begitu kan? Menarik banget. Bu Charlotte, ini ada pertanyaan nih, saya mencatat. Tadi Ibu membahas 0 sampai 12 tahun, kemudian remaja, kemudian dewasa. Ternyata nih kalau udah terlanjur marah-marah, terlanjur salah menerapkan pola asuh sesuai usia, kalau yang udah terlanjur, kemudian anak juga terluka, gimana ya Bu Charlotte? Tadi ada pertanyaan, tapi saya lupa mencatat namanya dari siapa bertanya. Iya. Penyesalan ya. Iya, kalau kondisinya anak sudah besar, ya. Oke. Saya pikir nomor satu yang harus diperjuangkan adalah relasi. Itu 3 note itu ya. Kalau kita nyanyikan relasi, 3 note. Oh ya, relasi. Oh iya, note ya, relasi. Oke. Jadi 267. Kalau angkanya 267. Ya. Nah, jadi relasi. Mau nggak mau. Jadi kita tuh udah nggak marah, udah nggak koreksi, udah nggak nyindir, udah nggak. Lalu apa? Ya tadi, acceptance, penerimaan. Menerima dia apa adanya. Dengan segala kegagalannya pastinya. Nah, waktu kita menerima dia, ya bagaimana caranya kita menerima? Ya, saya pikir nomor satu, kita mesti menerima diri kita yang kondisinya seperti ini dulu. Saya bisa nggak nerima? Berarti kondisi saya ketika ya anak fail, anak gagal. Kalau saya nanti ditanya, oh anakmu belum lulus ya? Iya, dia belum lulus, dia harus mengulang. Saya berani nggak? Saya bisa nggak ngomong? Ya, oh anakmu begini. Nah, saya bisa terima kondisinya enggak? Maksudnya kondisi baik saya maupun dia, gitu loh. Jadi bukan hanya kondisi anak, tapi kondisi saya. Sampai saya berdamai dengan diri saya baru bisa merangkul anak saya. Karena kalau saya sendiri belum berdamai dengan diri saya, jangan harap saya punya kekuatan, saya punya kemampuan untuk merangkul. Karena saya pasti juga akan self pity gitu kan. Saya pasti akan, ya ampun nasib gua kok kayak gini. Itu ya, ada anak yang orang tuanya ampun nggak ngurusin gitu ya. Kok anaknya berhasil, kok saya yang udah 24 jam hidup untuk anak, kok anak saya masih begini, apa yang salah dari saya? Kan biasanya larinya jadi ke situ ya. Terus menerus ya keras dengan diri gitu ya, maksudnya menyalahkan diri. Nah ini tidak menolong, nggak menolong, karena begitu Anda nggak berdamai dengan diri Anda, bagaimana Anda berdamai dengan anak? Ya, jadi tetap harus dimulai dengan diri. Ya. Oke, menarik sekali. Pada saat sudah terlanjur, tentunya tidak ada kata terlambat, ada hal yang bisa dibangun, yaitu relasi. Untuk membangun relasi, kita ingat-ingat relasi, yaitu hal yang penting adalah penerimaan. Dan penerimaan itu, bagaimana mungkin kita bisa menerima anak kita dengan segala situasinya kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Menerima diri kita artinya berdamai dengan kondisi. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita dan kondisi, barulah kita bisa menerima anak kita, baru mensupport. Itu penting banget ya Bu Charlotte ya. Iya, betul.
Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu Charlotte sebelum nanti kita mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan giveaway. So, tetap bersama dengan kami ya. Ada pertanyaan lagi, kalau seandainya pada saat membangun relasi, ingin membangun relasi, tetapi anak itu tertutup, kemudian nggak mau berelasi dengan kita, nah gimana nih jembatannya atau caranya? Mungkin sedikit tips yang sederhana yang kita bisa lakukan sebagai orang tua, di mana anak sudah tertutup dan terluka. Ya, tadi pakai kata jembatan ya, Bu Ili ya. Ya. Jembatan itu harus rebah, ya. Oh, oke. Ya, rebah. Nggak bisa berdiri jembatan. Oke, ya. Jembatan itu akan diinjak-injak, akan dilewati, ya. Saya hanya memberikan sebuah gambaran. Ketika Anda mau memenangkan hati anak, nggak mungkin kalau Anda nggak mau turun, nggak mau rebah. Ini bukan artinya menyembah ya, bukan. Tetapi menurunkan ego, melepas ego kita, humble, rendah hati. Dan ini sebetulnya konsep daripada merendahkan hati ya, yaitu incarnational love. Incarnational love, ya, mengosongkan diri, ya, kosong. Kita nggak merasa kita punya hak, ya, kita nggak merasa kita, wah seharusnya kan dia yang minta maaf, seharusnya kan dia yang terima kasih sama kita. Wah kalau udah kayak gitu udah jauh dari rendah hati. Begitu rendah hati, maka kita punya perspektif, kita akan melihat ketika anak melakukan itu yang ada compassion, belas kasihan. Jadi kita akan menerima, melihat dia gagal. Oh iya, dari kacamata di mana kita ini melihat bahwa iya, anak ini sebetulnya dia tidak mengerti. Anak ini tidak tahu apa yang dia lakukan. Anak ini dia sendiri juga kondisinya susah gitu ya. Jadi pakai kacamatanya kacamata yang berbeda. Begitu. Oke. Mindset dan kacamata kita ya. Kemudian juga diaplikasikan dalam perilaku menjadi jembatan yang artinya rebah. Tadi juga menarik incarnational love, mengosongkan diri, lalu juga love ya, compassion, kemudian juga empati, memahami dan penuh dengan belas kasihan, memahami bahwa anak ini nggak ngerti apa yang dilakukan gitu ya Bu Charlotte ya. Jadi kalau kita dimulai dari hati, anak juga bisa merasakan bahwa bukan orang tua yang menyalahkan, mengkritik, tapi atmosfer itu akan terpancar. Bukankah dari hati akan terpancar perkataan kita, kehadiran kita, dan anak akan merasa diterima dan dipahami. Nah, disitulah untuk membangun relasi ya, Bu. Iya, karena si anak itu ketika dia tidak dihakimi, ketika dia tidak dihujat, disalahkan, dan dia akan melihat bahwa dirinya diterima, dikasihi, dihargai. Nah, di situ dia merasa orang tuanya mengasihi dia, dan dia baru bisa merasa Tuhan mengasihi, sehingga kasih karunia ya, maksudnya artinya grace itu ya, dia bisa rasakan, ya, dia bisa rasakan belas kasihan itu, dia bisa rasakan itu yang mengubah dia justru, yang akan membuat dia bertobat ya. Yes. Pada saat anak merasakan dia dikasihi, dia diterima oleh orang tuanya tanpa dihakimi, disitulah anak akan merasakan grace, kasih karunia Tuhan. Dia merasa dikasihi oleh Tuhan. Dan saat dia merasakan kasih, itu yang akan mengubah dia. Itu juga yang membuat dia bisa menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ketika sang anak bisa menerima dan menghargai diri sendiri, itu pun akan berdampak kepada relasi anak. Anak bisa menerima orang lain, menghargai orang lain, dan ini adalah modal untuk kehidupan anak di masa yang akan datang juga ya, saat membangun keluarga dan menjadi orang tua. Betul ya Bu Charlotte ya? Ya, betul. Iya. Wow, menarik sekali nih. Dan Bapak Ibu teman-teman yang hadir dan mendengarkan, pasti kita sangat diberkati banget. Tapi yang di-sharingkan ini hanyalah sebagian kecil, sedikit dari hal yang akan dipelajari bersama-sama di acara parenting seminar yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Charlotte. Nah, pertanyaan pertama, untuk mendapatkan giveaway, pertanyaan pertama, siap-siap ya, yang akan menjawab pertama kali dan juga menjawab dengan benar. Saya akan mengajukan 4 pertanyaan. Pasti yang mendengarkan dengan apa ya, dengan konsentrasi acara IG Live kita bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, yuk
menjawab dengan tepat dan juga cepat akan mendapatkan 2 giveaway, yaitu free tiket seminar bersama Ibu Charlotte dan juga 2 buku Learning to Stop. 2 pertanyaan pertama adalah untuk tiket seminar. Siap-siap langsung menjawab, yaitu kapankah seminar akan diadakan dan apa judulnya? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan apa judulnya? Oke, bolehkah menjawab di chat? Siapa yang bisa menjawab dengan lengkap? Kapan diadakan, hari, tanggal, jam, dan judulnya? Oke, silakan kita menunggu. Pertanyaan pertama, Learning to Stop, 12 Mei. Oke, 11 Mei. Judulnya apa dan jam berapa? 11 Mei, jam 9.30, belum lengkap. Oke, tanggal, judul, dan jam, belum lengkap. Oke, tanggal, judul, dan jam, belum lengkap. 11 Mei, Learning to Stop, kurang jamnya. Kita masih menunggu. Learning to Stop. Nah, kami 11 Mei, Learning to Stop, jam 9 sampai 14.30. Yes, Stefani Lau, tepuk tangan. Memenangkan giveaway yang pertama. Oke, bisa dicatat ya Ibu Stefani Lau, dan juga nanti bisa menghubungi dengan direct message ke IG saya, Instagram saya. Pertanyaan pertama. Yang kedua nih, tiket seminar, menangkan tiket seminar. Tadi sempat membahas hal-hal apa yang kita perlu stop atau berhenti menjadi orang tua. Nah, untuk usia 0 sampai 12, apa yang perlu di stop? 0 sampai 12, apa yang perlu di stop? Oke. Apa yang perlu di stop? 0 sampai 12 tahun. Pertanyaan kedua, apa yang perlu di stop? Usia 0 sampai 12 tahun. Silakan. Yes, 98 Vina. Stop diglendotin anak. Selamat ya, memenangkan giveaway yang kedua. 98 Vina. Minta bantuan untuk dicatat ya, 98 Vina. Saya juga mencatat ya, 98 Vina. Nah, siap-siap pertanyaan ketiga dan keempat untuk mendapatkan 2 buku Learning to Stop yang ditulis oleh Ibu Charlotte. Oke, pertanyaan ketiga. Untuk usia 12 sampai 18, apa yang perlu di stop sebagai orang tua? 12 sampai 18. 12 sampai 18. Apa yang perlu di stop? Yes, Fani. Fani tadi ada stop kepo, benar. Fani, stop kepo. Kalau 0 sampai 12, stop diglendotin. Kemudian 12 sampai 18, stop kepo ya Bu Charlotte ya, stop kepo. Tapi tadi sudah dijawab oleh Fanny. Nanti bisa kontak atau direct message ke saya ya. Lalu pertanyaan terakhir nih, siap-siap. Pertanyaan terakhir untuk 1 buku Learning to Stop. Pertanyaan terakhir, kalau usia dewasa, apa yang perlu di stop? Usia dewasa loh, apa yang perlu di stop? Satu lagi, apa yang perlu di stop? Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Kalau anak-anak stop diglendotin, kalau remaja stop kepo, ada usia dewasa. Yes, Ivana Tan, stop intervensi anak. Tepuk tangan. Saya mengucapkan selamat, kami mengucapkan selamat yang berhasil mendapatkan giveaway untuk seminar tanggal 11 Mei, kemudian juga 2 buku yang akan dikirimkan. So, nanti info nomor handphone dan juga alamat dengan direct message ke Instagram saya. Bu Charlotte, thank you banget. Mungkin sekali lagi Bu Charlotte boleh sharingkan mengenai seminar yang akan diadakan, lalu juga hal-hal apa yang akan didapatkan, dan kemudian bagaimana untuk bisa registrasi ke acara seminar tersebut, Bu Charlotte. Iya, jadi nanti bisa masuk ke IG Chaplain. Di situ ada e-flyer untuk acara seminar tanggal 11 Mei, hari Kamis minggu depan. Jadi kita mulai tepat 9.30
karena registrasi sudah dimulai 8.30 ya. Nah, apa yang Anda akan dapat? Saya akan memberikan secara tentu tips yang mudah sekali yang Anda akan ingat ya. Jadi saya akan pakai akronim-akronim dan saya berharap Anda memiliki insight, memiliki motivasi ya, memiliki dorongan, semangat untuk kita menghadapi anak-anak kita apapun kondisi mereka. Mereka ada di usia berapa, semuanya pasti ada masa-masa yang tidak mudah. Tadi Bu Ili katakan ada di dalam berbagai musim kehidupan. Jadi mari kita yang menyesuaikan, kita menikmati segala musim itu. Karena kita sadar anak-anak ada di dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Yes. Dan kita nggak tahu sampai berapa lama, sampai kapan kita bisa mendampingi atau anak-anak ada dalam hidup kita. Jadi mari kita nikmati keberadaannya, ya, dan kita menghargai kehadiran mereka lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, jadi saya terus mendorong bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang bisa hadir tanggal 11 Mei, Anda masuk ya on-site karena di Wang Plaza di Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Nanti masuk ke IG Chaplain ya. Iya. Ya, follow Instagram dari Bu Charlotte Chaplain ya, ataupun Charlotte Priyatna. Dan ada informasi lengkap bagaimana registrasi. Dan seminar tersebut dibawakan secara langsung on-site oleh Bu Charlotte. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana mendapatkan buku ini Bu Charlotte. Ada yang mau membeli buku ini? Mungkin boleh diberikan informasi? Ya, ada di Tokopedia. Ya, bisa kontak ke RFTS. Ya, nama itunya. Sebetulnya RFTS itu right from the start. Itu kami punya kami punya semacam sebutnya ya. Jadi motonya dari sekolah Atalia benar sejak awal. Nah, itu jadi ketika kita mendidik anak, bagaimana kita benar sejak awal, right from the start. Jadi RFTS masuk ke situ. Ya, nanti di tanggal 11 Mei itu juga akan dijual buku Learning to Stop. Ya. Oke, thank you sekali Bu Charlotte ya. Tentunya kita sebagai orang tua, siapapun juga di usia berapapun, jangan pernah berhenti belajar ya. Dan teruslah belajar pada saat kita ada kesempatan di mana kita terus untuk bertumbuh. Terima kasih loh Bu Charlotte untuk menjadi narasumber kita dan gak terasa waktu sudah hampir selesai. Dan mungkin ada kata-kata penutup closing statement dari Bu Charlotte yang akan disampaikan kepada kita semua audiens yang ikut mendengarkan. Terima kasih loh untuk setia mendengarkan sampai selesai dan juga untuk pertanyaan dan juga untuk jawaban-jawaban yang diberikan. Sampai jumpa nanti di 11 Mei dengan Bu Charlotte di acara seminar Learning to Stop. Silakan Bu Charlotte closing statement-nya. Iya, kita menjadi orang tua tidak pernah berhenti secara status, namun kita harus berhenti secara fungsi. Karena kita tidak mau terus-menerus menjadi orang tua di dalam kehidupan anak kita. Tujuan menjadi orang tua adalah ketika anak tidak membutuhkan kita lagi sebagai orang tuanya, tetapi membutuhkan kita sebagai sahabat. Anak akan menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabat anak. Itulah tujuan daripada relasi kita orang tua dengan anak. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bu Ili. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati ya. Kita akhiri acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati.